Salam hangat untuk Anda, selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, satu ide yang menarik banget dari buku Benjamin Hardy. Judulnya Slipstream Time Hacking. Kita fokusnya ke bab 5 ya, time hacking, itu artinya meretas waktu. Siap-siap, kita bakal bongkar konsep-konsep kayak slipstream sama wormhole. Tapi, ini bukan ngomongin fiksi ilmiah doang loh. Kita lihat gimana ini bisa jadi metafora yang kuat banget buat hidup Anda. Betul, jadi misi kita hari ini tuh bukan cuma soal gimana caranya biar cepat nyampe tujuan gitu ya, tapi lebih dalam lagi, gimana kita bisa memanipulasi cara kita melihat waktu, biar hidupnya lebih bermakna, lebih kaya gitu. Ini soal kualitas pengalaman sih, bukan cuma ngejar target cepet-cepetan. Coba deh, bayangin sebentar. Anda bisa lompat maju gitu beberapa tahun ke depan, dalam sekejap. Kedengarannya kayak di film sci-fi ya, Star Trek gitu mungkin. Nah, idenya emang pinjaman dari sana, dari konsep perjalanan antar bintang super cepat itu. Tapi yang bikin kaget nih, Hardy nunjukin kalau ini tuh relevan banget sama cara kita kerja, cara kita belajar, cara kita tumbuh tiap hari. Oke deh, yuk kita mulai bedah inti konsepnya. Sip, kita mulai dari akarnya dulu ya, yang di fiksi ilmiah itu. Anda mungkin ingatlah serial kayak Star Trek atau film Interstellar gitu kan, di mana mereka bisa nyebrang jarak jauh banget di luar angkasa dalam waktu singkat, lewat semacam terowongan gitu di ruang waktu. Keren banget ya kedengarannya. Ya, konsepnya kayak ngawang-ngawang gitu ya. Tapi Hardy ini pinter, dia narik konsep itu ke bumi. Coba deh ingat pembalap sepeda profesional. Sering kan mereka rapat banget di belakang temen setimnya? Itu ngapain coba? Biar nggak kena angin langsung kan, mengurangi hambatan. Nah, itu namanya drafting, atau berada di slipstream. Hardy pakai istilah ini buat mendefinisikan semacam jalur optimal menuju tujuan yang Anda mau. Bukan cuma jalur tercepat loh ya, tapi yang paling efisien, yang butuh energi sama usahanya lebih dikit dibanding cara biasa. Nah, analogi drafting sepeda itu pas banget, kena banget. Intinya kan Anda manfaatin momentum atau kondisi yang udah dibikin sama orang atau sesuatu di depan Anda. Jadi Anda bisa gerak lebih lincah, usahanya lebih enteng. Ini bukan sulap ya, hehe. Tapi lebih ke strategi cerdas aja, biar efisiensinya maksimal. Terus ada konsep kedua nih yang sama menariknya, wormhole, lubang cacing. Kalau di fisika teori kan ini kayak jalan pintas gitu ya, nembus ruang waktu. Bayangin aja kertas dilipat, terus ditusuk, jadi 2 titik jauh bisa nyambung cepat. Nah, di bukunya Hardy, wormhole ini jadi metafora buat peluang-peluang tak terduga. Peluang yang bisa ngelontarin Anda jauh ke depan di perjalanan hidup. Mungkin tiba-tiba ketemu mentor keren yang ngubah hidup Anda. Atau dapat tawaran kerja impian, muncul dari mana gitu. Atau bahkan cuma baca satu buku aja, tapi langsung bikin cara pandang Anda kebalik total. Hardy nyebutnya keberuntungan yang diciptakan. Persis, dan ini nyambung ke ide penting banget. Kalau kemajuan hidup itu nggak harus selalu lurus gitu aja. Nggak harus selangkah demi selangkah pelan-pelan. Wormhole ini bikin kita bisa ngalamin yang namanya perubahan diskontinu. Lompatan kuantum gitulah. Bukan cuma nambah dikit-dikit. Contohnya mungkin kayak Richard Branson ya, yang terkenal jeli banget ngelihat peluang emas yang orang lain lewatin. Nah, ini jadi muncul pertanyaan penting buat kita semua nih. Gimana caranya biar kita lebih peka ya, lebih siap gitu, ngenalin potensi wormhole ini pas dia muncul. Dan kita punya nyali nggak buat lompat pas kesempatannya datang. Nah, itu dia pertanyaannya. Terus gimana dong caranya kita bisa sengaja masuk ke slipstream ini? Kata Hardy sih, kuncinya seringkali itu fokus. Fokus yang tajam banget ke satu jalur. Artinya ya harus terima ada opportunity cost, ada biaya kesempatan. Anda nggak bisa ngejar semua hal barengan kan? Harus pilih. Mengerucutkan fokus ke yang paling penting. Tapi nih ada catatan penting dari Hardy. Jarang banget ada satu slipstream ajaib gitu kayak peluru perak yang langsung bawa Anda mulus sampai tujuan akhir. Justru di sini nih bagian serunya. Anda harus siap buat adaptasi terus, evaluasi lagi jalur Anda, dan bahkan mungkin perlu berani pindah slipstream kalau ada yang lain yang kelihatannya lebih oke nantinya. Adaptasi itu emang kunci banget. Pas Anda berhasil masuk slipstream yang lebih cepat atau kejeblos gitu ya ke wormhole keberuntungan, awalnya mungkin agak aneh rasanya. Bingung mungkin. Hardy sendiri cerita tuh pas dia ngalamin lompatan finansial gede setelah nikah, rasanya kayak mendarat di planet lain. Putranya lebih cepat. Aneh pokoknya. Tapi kan manusia itu adaptif banget ya.
Luar biasa. Rasa kagetnya itu pelan-pelan hilang, terus kondisi baru itu jadi apa yang disebut Hardy kenormalan baru, the new normal. Ini mirip konsep plafon kebahagiaan itu loh. Bahkan pencapaian hebat atau untung gede pun lama-lama ya biasa aja rasanya. Anehnya, waktu rasanya jadi jalan normal lagi buat Anda, padahal kalau dibandingin sama titik awal, sebenarnya Anda geraknya jauh lebih cepat. Kalau kita lihat lebih luas lagi, ini nunjukin betapa lenturnya ya persepsi sama ekspektasi kita itu. Nyesuaiin diri sama realitas baru. Yang unik juga nih Hardy, ngenalin konsep agak aneh. Menjadi orang tua dalam tubuh orang muda. Maksudnya bukan umur biologis ya, tapi tingkat kedewasaan kesadaran kita. Intinya, kesadaran Anda itu bisa menua lebih cepat dari umur fisik Anda. Gara-gara banyak pengalaman, banyak belajar, banyak refleksi intensif pas lagi di slipstream yang cepat itu. Akibatnya, Anda mungkin jadi ngerasa lebih nyambung gitu ya, secara pikiran atau emosi, sama orang yang umurnya jauh lebih tua. Sementara teman-teman sebaya kok rasanya gitu-gitu aja, stagnan, atau malah naif gitu menurut Anda. Hardy sendiri ngaku kok, dia sengaja nyari teman sama mentor yang umurnya puluhan tahun lebih tua. Buat apa? Biar dia belajarnya lebih cepat. Oke, mari kita dalami lagi soal manipulasi persepsi waktu ini ya. Salah satu teknik yang diangkat Hardy itu looping time, memutar waktu. Tentunya ini bukan bikin mesin waktu beneran ya. Bayangin aja Anda bisa konsultasi gitu sama diri Anda di masa depan. Misalnya diri Anda pas umur 80 tahun, kira-kira nasihat apa ya yang bakal dia kasih ke Anda yang sekarang? Ini sebenarnya mirip sama prinsip klasiknya Stephen Covey, mulai dengan tujuan akhir di benak. Kalau Anda punya visi yang jelas banget soal hasil akhir ideal yang Anda mau, Anda bisa bikin keputusan yang jauh lebih pintar, lebih terarah sekarang. Nah, ini bagian uniknya dari pandangan Hardy. Proses visualisasi masa depan yang aktif ini bukan cuma ngebentuk jalur Anda sekarang, tapi katanya ini bahkan bisa memperluas kemungkinan masa depan itu sendiri. Seolah-olah dengan ngebayangin secara jernih, Anda ikut nyiptain masa depan itu. Wah, kuat banget ya konsepnya. Jadi ingat film In Time, yang waktu benar-benar jadi duit itu. Secangkir kopi harganya 4 menit waktu hidup. Naik bus 30 menit. Ini metafora yang, relevan banget buat kita renungin. Tiap keputusan kita, apalagi yang nyangkut duit atau utang ya, itu sebenarnya transaksi sama waktu hidup kita yang terbatas. Misalnya nih, ngambil utang buat beli barang konsumtif. Itu kan sama aja kayak ngejual sebagian waktu masa depan Anda demi barang atau senang-senang sekarang. Jadi, intinya apa nih dari semua ini? Kita perlu sadar banget sama nilai waktu kita. Gimana kita ngebelanjain waktu kita tiap hari. Tepat. Dan ini nyambungnya ke apa yang Hardy sebut definisi baru mata uang. Menurut dia, waktu bukan uang. Itu aset kita yang paling dasar, paling berharga. Dan satu-satunya yang benar-benar punya kita, nggak bisa ditambah. Kita nggak bisa beli waktu ekstra kan? Kesadaran ini nyambung banget sama yang dia sebut obsesi kita akan kebebasan. Waktu yang kita punya itulah yang ngasih kita kebebasan buat ngarahin hidup. Tapi, nah ini penting, Hardy nekenin kalau kebebasan sejati itu bukan cuma soal bebas finansial aja. Ada 3 pilar lain yang sama pentingnya. Hati yang damai, kedamaian batin, hubungan yang sehat dan berarti, sama karakter yang lurus berintegritas. Tanpa 3 ini, bebas finansial pun bisa kerasa hampa, rapuh gitu. Menarik ya, jadi kebebasan sejati itu banyak dimensinya, nggak cuma duit. Nah, sekarang kita geser dikit ke ide soal perubahan kuantum. Hardy punya argumen yang agak aneh nih di sini. Perubahan yang radikal, yang tiba-tiba lompatan kuantum dalam hidup, itu malah bisa bikin persepsi kita soal waktu jadi melambat. Loh, kok bisa? Alasannya, pengalaman baru yang intens, yang beda banget dari rutinitas, itu nyiptain memori yang kuat banget. Jelas, detailnya banyak. Derek Sivers, yang juga dikutip Hardy, bilang pentingnya kebaruan, novelty, buat ngebentuk memori jangka panjang. Momen-momen yang signifikan banget atau di luar kebiasaan kayak pidato penting di depan umum, terjun payung pertama kali, ngelamar pasangan, backpacking sendirian, atau nyelesain proyek gede kayak nulis buku, itu seringkali rasanya kayak beku atau abadi gitu di ingatan kita. Hardy cerita pengalamannya sendiri pas backpacking 2 bulan di Irlandia. Perubahan drastis dari rutinitas kuliahnya itu bikin pikirannya jernih banget, memorinya kaya banget. Jadi periode waktu itu rasanya jauh lebih panjang pas diinget-inget lagi. Pengalaman baru emang punya kekuatan buat melarin persepsi waktu kita ya.
Tapi kadang-kadang nih, buat mencapai pertumbuhan yang paling cepat dan paling signifikan, kita perlu ngelakuin sesuatu yang kedengarannya ekstrim, melemparkan diri ke dalam api, gitu istilah Hardy. Pertumbuhan yang paling ubah hidup itu sering datang dari situasi yang paling sakit, paling nggak nyaman, yang maksa kita keluar banget dari zona nyaman. Hardy cerita pengalaman pribadinya yang lumayan berat pas awal jadi orang tua asuh. Dia sama istrinya ngadepin trauma masa lalu anak-anak asuhnya, ada penolakan, depresi. Situasi yang neken banget itu maksa dia buat introspeksi dalam banget. Dia sadar kalau perubahan sejati itu harus mulai dari dalam dirinya, bukan cuma nyoba ngontrol situasi luar. Proses adaptasinya itu penuh gejolak emosi. Ini ngingetin sama kutipan dari Dieter Uchtdorf yang juga dikutip sama Hardy. Kadang pas lagi kena turbulensi hebat, langkah paling bijak itu justru agak melambat dikit buat jaga stabilitas. Bukan malah nambah kecepatan membabi buta. Nah, satu hal penting yang perlu kita pikirin bareng. Gimana caranya nyeimbangin dorongan buat perubahan kuantum yang cepat itu sama kebutuhan penting buat ngelola guncangan emosi dan psikologis yang sering kali ngikutin. Betul. Ada seninya ya, nyiimbangin antara ngebut sama tetap stabil itu. Dan poin penting lain nih, bedain antara pakai kekuatan power yang ngalir alami sama memaksakan, force. Hardy ngutip Phil Jackson, pelatih NBA legendaris itu, pas bandingin gaya main Michael Jordan sama Kobe Bryant. Jordan, meskipun dominan banget, seringnya punya kemampuan buat biarin permainan datang ke dia. Gak maksa di tiap momen. Sebaliknya, Kobe kadang lebih cenderung nyoba maksa, biar aksinya kejadian. Pelajarannya, kata Hardy, Anda nggak bisa maksa momen penting atau wormhole keberuntungan itu muncul gitu aja. Yang bisa Anda lakukan adalah nyiapin kondisi yang pas, nyiapin diri sebaik mungkin, jaga fokus ke tujuan, tapi ujung-ujungnya Anda perlu punya semacam kepercayaan sama kesabaran buat biarin semesta atau peluang itu datang sendiri pas waktunya. Ada unsur kesiapan ketemu kesempatan gitulah. Pemahaman ini nyambung banget sama uraian Hardy soal evolusi kesadaran jadi seorang peratas waktu atau time hacker. Dia bagi jadi 4 tahapan. Tahap 1, ini level paling dasar nih. Orang cuma ngakuin aja kalau peluang kayak wormhole itu ada, tapi nganggepnya langka banget, untung-untungan aja, dan cenderung skeptis itu bisa kejadian ke diri mereka. Lokus kontrolnya cenderung eksternal, merasa hidup banyak ditentuin faktor luar. Terus? Tahap 2, ada pergeseran nih. Orang mulai percaya kalau keajaiban atau peluang gede gitu mungkin kejadian ke diri mereka sendiri. Mulai lebih aktif nyari, belajar, buka diri. Tapi masih sering kejebak banding-bandingin diri. Ngerasa orang lain kok kayaknya lebih beruntung gitu. Lokus kontrol masih dominan eksternal, tapi udah ada harapan sama keinginan buat berubah. Tahap 3, nah ini titik baliknya nih. Signifikan banget. Orang di tahap ini tuh kayak dapat pencerahan. Mereka sadar kalau mereka bisa menciptakan keberuntungan mereka sendiri. Bukan nunggu pasif, tapi proaktif ngebentuk kondisi. Lokus kontrolnya geser jadi internal. Mereka mulai lebih sering ngalamin yang rasanya kayak keajaiban atau sinkronisitas. Dan ngerasa semangat banget berdaya soal masa depan yang bisa mereka bentuk. Ini tahap di mana orang benar-benar mulai berkembang pesat, ngerasain banyak peluang. Perubahan mindsetnya dasar banget di sini. Dan akhirnya, tahap 4. Hardy nyebutnya point of no return. Titik gak bisa balik lagi. Di tahap ini, orang ngerasa punya koneksi yang dalam banget sama sesuatu yang lebih besar. Yang dia sebut cahaya. Ini bisa diartiin metafora buat pemahaman dalam soal kebenaran, potensi tertinggi diri, intuisi yang tajam, atau mungkin koneksi spiritual ya. Buat mereka, waktu tuh rasanya fleksibel banget. Semua kemungkinan kayak hadir di sekarang. Fokus utama mereka juga jadi geser. Bukan lagi cuma soal ngembangin diri sendiri, tapi lebih ke gimana mereka bisa melayani, kontribusi, bantu orang lain buat berevolusi juga. Kalau kita lihat polanya ya, dari tahap 1 ke 4 ini intinya perjalanan transformasi pola pikir yang dalam banget. Dari awalnya ngerasa jadi korban keadaan, kayak pion pasif gitu yang diombang-ambing waktu, jadi agen aktif yang sadar ngebentuk realitas, manfaatin potensi waktu, dan bahkan kontribusi ke skala yang lebih luas. Tujuan akhir di tahap 4 ini, kayak digambarin Hardy, emang kedengerannya gede banget ya. Melampaui batasan ruang waktu pribadi, terus ikut serta dalam evolusi kolektif umat manusia. Jadi ingat kutipan Paulo Coelho di Sang Alkemis yang dikutip Hardy juga. Kita semua dibuat oleh tangan yang sama, dan kita memiliki jiwa yang sama. Ada semacam kesadaran soal keterhubungan universal gitu ya di level ini.
Jadi setelah kita keliling nih ya menjelajahi bab 5 dari bukunya Hardy ini, kita udah gali berbagai ide keren. Slipstream sebagai jalur optimal yang efisien, wormhole sebagai jalan pintas tak terduga yang bisa diciptakan, terus waktu sebagai mata uang kita yang paling nggak ternilai, kekuatan perubahan kuantum dalam ngebentuk persepsi waktu, sama evolusi kesadaran jadi peretas waktu lewat 4 tahapan itu. Pertanyaan besarnya sekarang, apa ya artinya semua ini buat Anda para pendengar? Penting nih buat diingat. Ini semua kan metafora ya, cara pandang, bukan mantra sihir atau resep instan gitu. Ini lebih kayak kerangka berpikir baru aja buat ngedeketin tujuan Anda, efisiensi Anda, dan yang mungkin paling penting, gimana Anda menghargai dan memaknai waktu dalam hidup Anda sehari-hari. Maka pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang. Gimana caranya Anda bisa mulai lebih jeli ngelihat potensi slipstream, jalur yang lebih baik, lebih pinter, lebih efisien, gitu, di kerjaan Anda, pas lagi belajar, atau di kehidupan pribadi Anda. Dan gimana Anda bisa lebih peka sama potensi wormhole, peluang-peluang tersembunyi yang mungkin bisa bikin Anda maju lebih cepat kalau Anda berani ambil. Ada nggak cara buat gerak lebih cerdas, bukan cuma sekedar lebih keras? Dan sebagai pemikiran penutup nih, mungkin retasan waktu yang paling inti itu bukan cuma soal seberapa cepat Anda nyampe tujuan-tujuan di luar sana. Mungkin ya, seperti yang tersirat pas Hardy bahas pilar kebebasan sejati tadi, kedamaian hati, hubungan bagus, karakter lurus. Retasan waktu terdalam itu justru ada di kemampuan nyelarasin tindakan Anda sehari-hari deket banget sama nilai-nilai inti Anda. Pas Anda hidup dengan selaras gitu di dalam diri, mungkin tiap momen, entah rasanya cepat atau lambat, bakal jadi penuh makna, kayak dengan sendirinya. Dan dengan ningkatin kualitas waktu Anda secara dalam kayak gitu, Anda mungkin secara efektif malah memperlambat persepsi Anda soal jalannya waktu. Nggak peduli seberapa cepat Anda kelihatannya bergerak ngejar target luar. Sesuatu buat Anda renungkan lebih dalam ya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya ya.